Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Senin 24 Februari 2024, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Ini juga bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Citra, yaitu visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi yang berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain. Lembaga baru itu akan mengelola aset sebesar hampir mencapai 15.000 triliun rupiah. Badan ini bakal berperan sebagai pengelola aset seluruh perusahaan plat merah. Selain itu, Danantara punya wewenang untuk mengelola dividen dari BUMN. Nantinya, Danantara harus membentuk holding BUMN. Hasil kelolaan holding ini merupakan tanggung jawab perusahaan. Artinya, keuntungan maupun kerugian yang dialami bukan termasuk keuntungan maupun kerugian negara. Hal lain yang diharapkan di balik pembentukan Danantara adalah bisa mencegah moral hazard, karena lewat bentuk holding company yang resmi membuat pengawasan lebih transparan. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. Tapi potensi negatifnya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi. Sejumlah ekonom menganggap pembentukan Danantara berpotensi menghambat pertumbuhan badan usaha milik negara BUMN. Alasannya, Danantara dinilai berpotensi kurangi performa BUMN karena holding company ini bakal menambah layer hierarkis yang menyebabkan proses birokrasi bertambah panjang. Harus ada langkah lanjutan supaya tidak berhenti pada pembentukan holding company dalam realisasi Danantara. Badan tersebut perlu merancang merger dari akuisisi berbagai perusahaan pemerintah supaya lebih efisien dan efektif. Konsep super holding pertama ditawarkan oleh Pak Tanri Abeng hanya menjadi wacana baru sekarang dicoba di 7 perusahaan. Dan karena itu saya pribadi menghargai bagaimana dicoba dulu di 7 perusahaan. Tinggal bagaimana sistem yang mendarah daging ini yang terbirokratisasi, terpolitisasi ini bisa clear dengan konsep Danantara ini. Saya lebih
lebih memberikan kesempatan bagi Danantara sebenarnya untuk bisa membuktikan kepada publik bahwa dana sebegitu besarnya silakan dikelola. Anda sudah bukan lagi penyelenggara negara sebagaimana yang Anda sekarang selama ini takutkan, digembar-gemborkan, wah kami ini tidak bisa bergerak, banyak peraturan yang membentengi kami, wah kami ini sedikit salah, kerugian perusahaan jadi kerugian negara ini. Nah sekarang coba kita berikan sudah apa yang menjadi persoalan selama ini, kemarin kita berikan dengan Danantara. Tinggal publik menunggu bagaimana itu bisa betul-betul berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Konsep Danantara adalah mengelola aset jumbo lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.000 triliun. Dari jumlah dana tersebut, dana pada tahap awal yang akan dikelola Danantara mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325,8 triliun. Danantara juga disorot publik karena Prabowo sempat mengutarakan keinginannya supaya mantan presiden dan pemimpin organisasi kemasyarakatan ormas keagamaan mengawasi badan ini. Danantara merupakan kekuatan energi masa depan yang harus dijaga bersama-sama. Pikir juga hak dari pihak aparat penegak hukum lainnya juga cukup terbuka ya. Saya kira tadi komitmen presiden sudah cukup jelas ya, bagaimana supaya Danantara itu betul-betul bisa sangat transparan dan kemudian bisa diaudit juga sewaktu-waktu ya. Jadi dengan hal ini saya kira ini menjadi cukup jelas bahwa pengawas itu bisa datang dari semua lini ya. Stakeholder semuanya bisa mengawasi lah, saya kira. Ya, saya kira mungkin ekspektasi dari market atau publik ya, bahwa pengelolaan kemudian BUMN atau investment negara lewat BP Danantara itu mestinya kemudian dikelola dengan sangat profesional oleh orang-orang yang juga kemudian bisa full time menjalankan pekerjaan ini, begitu ya. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan apakah rangkap jabatan Menteri Investasi dan juga Kepala BP Danantara itu kira-kira akan direspon positif atau negatif, saya kira nanti kita lihat saja dalam beberapa bulan ke depan ya seperti apa begitu loh. Karena kalau kita lihat misalnya benchmark juga di beberapa negara lain, di Temasek misalnya ya, kan itu betul-betul sangat otonom dan chairman-nya Temasek kan betul-betul memang mereka full time ya sebagai chairman-nya Temasek, tidak terikat dengan kepentingan birokrasi misalnya begitu ya. Sehingga harapan saya juga ke depan mestinya BP Danantara juga mungkin nanti ke depan akan dikelola oleh pimpinan-pimpinan yang memang bisa full time bekerja untuk pengelolaan BP Danantara ke depannya ya. Sehingga untuk rangkap jabatan saat ini mungkin sifatnya temporer begitu ya. Ke depannya mungkin presiden punya kebijakan lain bagaimana supaya menumbuhkan ya kepercayaan dari semua pihak bahwa kemudian Danantara dikelola oleh pihak-pihak yang memang akan secara penuh waktu mengelola lembaga investasi dan pengelola BUMN sebesar ini. UBS Global Research menilai keberadaan Danantara dapat meningkatkan efisiensi BUMN, menarik investasi asing, serta memberikan peluang investasi di sektor perbankan dan saham-saham BUMN. UBS mengatakan kekhawatiran pembentukan Danantara bakal menyebabkan resiko fiskal, terutama dalam mengurangi dividen yang dibayarkan kepada negara dan mempersulit ruang fiskal pemerintah adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share agar channel ini terus berkembang. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara alias Danantara tengah menjadi topik pembicaraan hangat. Selain karena bakal mengelola aset jumbo yaitu 14.700 triliun, kehadiran Danantara pun digadang-gadang bisa menjadi lembaga pengelola dana investasi milik, seperti halnya termasuk di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Dua institusi tersebut sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum Danantara dan telah berhasil dijalankan sesuai dengan tujuannya. Danantara pun diharapkan bisa mengikuti jejak kedua lembaga tersebut atau bahkan melampauinya. Meski begitu, Danantara memiliki perbedaan baik dengan Temasek maupun Khazanah. Danantara dibentuk untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengelolaan aset milik negara lewat konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembentukan Danantara sebagai superholding itu sudah dicita-citakan dalam rancangan undang-undang atau RUU BUMN yang sudah dibahas sejak 2 tahun lalu.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara guna membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan. Pada tahap awal, badan hukum yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia ini dicanangkan mengelola aset hingga 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.700 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan himpunan dari aset 7 BUMN raksasa, antara lain PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan Main ID. Danantara juga akan mengelola aset lembaga pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority. Struktur Danantara terbagi menjadi 3, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pelaksana yang diawasi oleh Presiden. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ya, kalau kita simak, langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga Danantara ini memang menjanjikan. Namun, apakah Anda yakin bahwa pembentukan lembaga Danantara ini benar-benar bisa membawa ekonomi Indonesia yang lebih baik dan lebih bisa mengantar Indonesia pada masa kejayaan? Sampaikan pendapat Anda dalam kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share agar channel ini terus berkembang.